Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mungkin Anda baru saja kembali dari masjid ya bagi yang laki-laki. Tadi di sana ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan tetangga. Nikmat kan yang namanya silaturahim? Memang harus demikian. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus bersikap ramah, tidak boleh sombong, tidak boleh melakukan fitnah, melakukan kedustaan-kedustaan, tidak boleh bakhil ataupun juga kikir. Itulah yang disebut dengan yang namanya penyakit hati. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai tema penyakit hati, masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj dalam Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ketemu lagi Pak Said. Kita kali ini ingin membahas tema mengenai penyakit, tapi bukan penyakit seperti stroke, penyakit jantung, diabetes, bukan, tapi penyakit hati. Bisa nggak Pak Said ini menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan penyakit hati dan juga apa-apa aja tuh yang masuk di dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menegaskan bahwa sifatnya orang munafik adalah orang yang hatinya sakit. Bahkan setiap hari bertambah sakit, tidak bertambah sembuh, tidak bertambah parah. Yaitu ketika orang yang hatinya ada penyakitnya, diingatkan malah nggak mengaku. Kamu tuh punya penyakit nih, sombong. Enggak kok, saya nggak sombong. Beda dengan kamu nih punya diabetes nih, kamu nih punya asam urat nih. Oh iya deh, tolong diobatin dong. Apa obatnya? Betul. Tapi kalau punya hati malah berusaha mengingkari. Enggak kok, saya nggak sombong kok. Nah gitu kan. Nah jadi penyakit hati itu penyakitnya orang munafik. Quran tegas sekali dalam hal ini. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hatinya orang-orang munafik adalah beberapa penyakit yang dia tidak sadar dan dia tidak merasa bahwa itu adalah penyakit dan dia merasa sehat. Wahum la yash'urun. Mereka tidak merasa bahwa mereka itu sakit, beda dengan penyakit fisik. Nah, oleh karena itu dalam ilmu tasawuf Imam Ghazali dalam kitab yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin, di sana dalam hati itu ada namanya rubu'ul munjiyat dan rubu'ul muhlikat. Bagaimana kita menyelamatkan hati kita, maka kita harus mengenal dulu penyakit-penyakitnya. Baru kita bisa Berusaha menyembuhkan. Seorang yang melakukan dosa, contoh minum arak, contoh membunuh, apa tiap saat? Tidak. Zina, apa tiap saat? Tidak. Apa di segala tempat? Tidak. Tapi orang hasud, orang takabur, orang sombong, di masjid, di pasar, di majelis taklim, di jalan, sombong terus. Di rumah, siang, malam. Gak pernah hilang sombongnya itu. Jadi dosa hati sebenarnya asal muasal timbulnya dosa lahir itu dari dosa hati dulu. Dari penyakit hati dulu baru akan melahirkan perilaku yang tidak baik atau yang melanggar syariat Islam. Nah, ada lagi ayat Quran menegaskan lagi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Wahai orang Islam, orang mukmin, jangan seperti umat-umat yang sebelum kamu, yaitu mereka punya Quran, mereka punya kitab suci, mereka punya agama, mereka punya nabi, tapi hatinya keras. Maka walaupun secara lahir mereka itu taat beribadah, faqasat qulubuhum, hatinya keras, wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka itu tergolong orang-orang yang fasik. Kalau saya renungkan ayat ini, jangan-jangan itu ayat untuk kita itu, bukan untuk mereka. Jangan-jangan kita yang banyak penyakitnya, yang tiap hari bertambah semakin parah. Jangan-jangan kita yang sudah punya agama Islam, sudah punya Quran hadis, sudah punya Nabi Muhammad yang harus kita teladani, tapi tidak sampai merubah hati kita. Itu betul termasuk yang fasik kita ini. Walaupun umrah tiap bulan, walaupun haji tiap tahun, walaupun bangun masjid ribuan, walaupun sholat 5 waktu rajin, ditambah dengan sholat-sholat sunnah,
Tapi kalau hatinya masih isinya penyakit, termasuk orang yang fasik. Termasuk juga dalam hal kita beribadah. Nggak boleh kita merasa diri kita paling suci. Nah, bagus sekali Mas Adrian. Dalam Al-Quran ditegaskan, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, jangan kamu terpedaya tertipu oleh dunia. Harta, jabatan, kekayaan, katakanlah perempuan, jangan tergoda itu. Jangan terprosok dengan godaan-godaan, jebakan-jebakan duniawi. Itu gampang, Mas. Gampang. Gampang sekali itu. Yang sulit, wala yahurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan terprosok, terpedaya, tertipu oleh sesuatu, ghurur, yang kelihatannya billah. Kelihatannya atas nama Allah. Saya imam masjid. Saya ketua NU. Saya kiai pesantren yang muridnya ribuan. Sombong itu. Kelihatannya agama kan, kelihatannya lillahi ta'ala kan. Betul. Begitu pula jangan kamu terpedaya dengan kesombongan yang kelihatannya bersifat demi bangsa, demi rakyat, demi demokrasi. Alah, ngomong kosong semuanya itu. Demi dirinya sendiri itu. Begitu pula saya kiai besar, saya terkenal, mubaligh terkenal. Apalagi saya khotib yang terkenal. Kelihatannya kan agama tuh. Iya. Saya suaranya enak kalau baca Quran, juara saya. Saya paling enak kalau ceramah, orang bisa terpukau semua. Itu keluar egonya, keluar takaburnya. Dengan atas nama Allah kelihatannya. Ini yang sulit. Ini lebih sulit dari pesan pertama tadi. Kalau pesan pertama, kamu jangan tergoda oleh harta ya, kekayaan, jangan disombongkan ya. Gampang. Ya, gampang. Nah, ini yang paling sulit. Semoga kita nggak jadi bagian yang seperti ini ya Pak Said. Iya. Dan tidak hanya sombong, tapi juga ada penyakit-penyakit hati lainnya seperti dengki, kita juga kikir, dan lain sebagainya. Kita akan sambung lagi tentunya setelah yang satu ini. Kita masih membahas mengenai penyakit hati, dan tadi salah satu contohnya adalah sifat takabur, sombong, yang akhirnya menjadi perbuatan-perbuatan ya, yang banyak yang tidak dibenarkan. Tapi kalau kita lihat dari sombong itu, penyakit hati apa lagi yang sangat terkait dengan sifat takabur dan sombong, Pak Said? Yang dilahirkan oleh sombong, cepat sekali lahirnya dari sombong itu, hasud. Dengki. Iri. Jadi ada orang teman atau tetangga mendapatkan kenikmatan, Ya. kita tidak senang. Tapi kalau ada teman mendapatkan musibah, kita malah bersyukur. bertepuk tangan. Gitu. Walaupun secara lahir tidak, di dalam hatinya rasain lu. Kapan lagi kamu? Itu hati lu. Ini masalah hati, ini bukan masalah formal ya, yang kelihatan dari lahir. Kalau lahir barangkali ada orang kena musibah, aduh saya ikut merasa prihatin. Waduh dalam hatinya rasain lu. Ada suami istri cerai, rasain lu. Padahal di dalam Al-Quran kita ini tidak ada nilai positifnya kesehari-harian kita kecuali kalau kita melakukan 3 hal. Apa itu? La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya, tidak ada nilainya hidup kamu sehari-hari itu, keseharian kamu, kecuali kalau punya agenda 3. 1, illa man amara bisadaqatin. Berupaya menghilangkan kemiskinan. Yang kedua, au ma'rufin. Membangun hal-hal yang positif. Yang terakhir, au islahim bainan nas. Mari kita berjuang, berupaya agar semua manusia itu baik. Coba kalau bangsa Indonesia ini, semuanya hatinya baik. Ya nggak akan ribut kayak begini. Kalau semua hatinya orang Indonesia yang katanya beragama, Pancasilais, yang memiliki budaya yang tinggi katanya. Coba, tidak ada hasud, tidak ada takabur, tidak ada dengki. Saya kira nggak akan ribut-ribut seperti yang sekarang berkepanjangan begini. Nah, maka Al-Quran menegaskan, islahin bainan nas. Itu pesan sekali, pesan yang ditekankan oleh Al-Quran. Mari kita berupaya, kita menjadi manusia-manusia yang soleh. Itu artinya bukan hanya soleh ibadat,
tapi masyarakat yang baik, masyarakat atau bangsa, umat yang berbudaya, saling menghormati, saling membantu, saling menyuplai, mendukung, mensupport, bukan saling menjatuhkan, bukan saling iri. Maka dari takabur lahir hasud. Dari hasud lahir hiqd. Apa tuh Pak? Dendam. Kapan dia akan jatuh? Dia menunggu-nunggu saatnya teman kita yang sedang berhasil tuh kapan jatuh. Kepleset jatuh. Bila perlu kita yang bikin. Iya. Kita jebak. Kita jebak. Ini dosa besar. Dosa besar. Menjebak itu dosa besar. Panjang akibatnya itu kalau jebakan. Coba bayangkan. Kalau kita dijebak oleh orang. Kan tidak enak kan? Iyalah Nah, pastinya. ya begitu pula kita. Sebaliknya. Jangan sampai kita juga menjebak orang lain. Tapi kalau misalnya Mm-mm. memang benar nih Ya. ceritanya yang bersangkutan bisa mendapatkan sebuah jabatan dengan cara-cara mungkin menzolimi kita. Misalnya nih yang Ya. kemarin-kemarin ini kan ada apakah itu dalam pilkada atau pemilihan legislatif, terus kemudian mungkin dia bermain sehingga akhirnya suaranya bisa digelembungkan. Mestinya yang dapat ini siapa? Dan kita tahu ini, apakah kita ya sudah kita serahkan kepada Allah saja, ataukah kita boleh melakukan hal-hal untuk kemudian kita merebut lagi yang itu merupakan hak kita? Kita harus merebut kebenaran. Thalabul haq. Merebut hak kita. Tapi dengan cara-cara yang baik. Tidak dengan dendam. Tidak berdasarkan balas dendam. Kita harus menegakkan kebenaran. Merebut hak kita. Tapi bukan karena musuhan, bukan karena bermusuhan, benci, tidak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kamu benci kemudian kamu tidak adil. Di sini masalahnya bukan like or dislike. Adil, hukum ya hukum. Jangan karena kamu benci seorang maka langsung divonis salah. Jangan karena kamu suka dengan orang ini langsung dimenangkan. Tidak boleh. Quran itu. Alhamdulillah Quran itu lengkap sekali. Sampai hal-hal yang seperti ini. Termasuk juga benar menurut kacamata kita sehingga akhirnya membenarkan kita untuk misalnya main hakim sendiri atau melakukan tindakan-tindakan menurut kita sendiri. Kan udah ada hukumnya. Iya. Misalnya kalau kayak tadi. Hanya berdasarkan suka atau tidak suka. Tidak boleh. Kita menjalani hukuman hanya karena berdasarkan suka atau nggak suka, teman atau lawan, nggak boleh. Hakim atau, ya hakim itu dalam formalnya hakim ya. Tapi kita sendiri juga hakim sebenarnya. Dalam memutuskan persoalan, jangan berangkat dari senang atau tidak senang. Thalabul haq. Mari kita raih kebenaran dengan sebenar-benarnya. Bukan karena suka atau tidak suka. Nah kalau sudah mulai hikad, kalau sudah dendam, akan lahir adawah wal baghdha. Permusuhan dan kebencian. Kalau ada permusuhan ini, perpecahan dong. ya perpecahan. Lah kalau ada permusuhan ini yang paling bahaya lagi kalau sudah turun temurun. Anak akan ingat, ayah saya dulu musuhan dengan orang itu. Orangnya udah meninggal, anak dengan anak. Sudah meninggal, cucu dengan cucu. Kan begitu ada yang permusuhan yang sampai turun temurun. Itu semakin hari semakin tambah penyakitnya. Walaupun sholat, walaupun umroh, walaupun zakat, wa katsirum minhum fasiqun, termasuk orang-orang yang fasik. Dari sombong, kemudian menjadi hasud, hikad, dendam, ya. Dan juga akhirnya perpecahan, permusuhan. Ini yang bisa menyebabkan kehancuran, termasuk kehancuran bangsa kita kalau tidak cepat-cepat kita coba antisipasi dan kita sembuhkan penyakit-penyakit dalam hati kita. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati setelah yang satu ini? Penyakit dalam hati sudah bersarang. Apa yang kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyembuhkannya, Pak Said? Kalau kita lihat ya, sekarang ini dakwah di setiap televisi, radio atau media massa yang lain sangat maju, jauh lebih maju daripada 10 tahun 20 tahun yang lalu. Ya. Pergi haji ngantrinya sampai 25 tahun di Jawa Timur, 20 tahun di Jawa Barat. Itu kan berarti luar biasa tuh animo untuk ibadah. Ya. Traweh penuh sampai keluar-luar,
sampai ke halaman-halaman masjid penuh, Jumatan penuh. Tapi kenapa akhlak semakin merosot? Kekerasan semakin menjadi-jadi, kezaliman semakin merajalela, korupsi tidak berkurang, sudah ada KPK, sudah ada jaksa, ada polisi, tapi kembali kepada penyakit hati itu tadi. Penyakit hati kalau sudah semakin hari semakin bertambah dan tidak segera disembuhkan atau diperbaiki, maka dia akan kebalik pikirannya. Yang dia lakukan selamanya dianggap benar. Kalau ada yang ngasih tahu atau ngeritik, kamu salah. Yang ngomong gitu sih enggak, dalam hatinya gitu nanti. Oh. Pak, mohon maaf Pak, Bapak ini kurang bijak, misalkan pejabat. Iya. Bapak nanti korupsi nih Pak. Oh, kamu nggak ngerti. Kamu bodoh, kamu ketinggalan. Kamu kuno itu. Loh, malah yang mengajak benar dianggap salah. Dia yang melakukan kesalahan dianggap itulah jalan yang benar. Tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima. Ini namanya dalam Al-Quran dikatakan muqibban ala wajhi. Orang berjalan kebalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Al-Quran mengatakan begitu. Ini orang yang orang yang sudah hatinya udah fasik betul, udah keras sekali. Diingatkan marah, dikritik nggak menerima. Dia merasa paling benar. Yang mengkritik malah yang salah, yang disalah-salahi. Oleh karena itu, ada yang namanya yang paling utama adalah bertaubat. Nah, bertaubat itu bukan berarti hanya mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu redaksinya begitu. Ya. Tapi mari hati kita yang bertobat. Ya Allah, saya banyak salah. Malah bila perlu setiap akan tidur mengevaluasi diri. Dari pagi sampai sekarang saya mau tidur ini, berapa kali saya bohong, berapa kali saya khianat, berapa kali saya nipu orang, berapa kali saya menzolimi, berapa kali saya memanipulasi atau itu harus dikoreksi. Jadi Muhasabah. kita ingat-ingat lagi. Pagi sampai gitu, sore pagi ini. sampai Ya, sore apa yang kita lewati. Itu cara mengobatinya. Harus kita sendiri. Kita sendiri yang tahu kan. Bukan orang lain, bukan kiai, bukan gurunya, bukan ayahnya. Kita sendiri. Orang lain cuma mengingatkan sekali-kali. Tapi yang mengingatkan selalu harus mengingatkan diri kita sendiri. Dari pagi sampai malam ini, kira-kira yang baik dengan yang tidak baik banyak mana ya? Yang saya lakukan itu. Yang positif, yang negatif, yang hak dengan yang batil, yang bersifat thawab dan yang bersifat azab, banyak mana yang kita lakukan sehari ini. Kalau ternyata kesimpulannya, waduh, banyak jeleknya hari ini yang saya lakukan. Segera, astagfirullahaladzim. Hatinya lu bukan hanya mulut. Ya Allah, saya akan menyudahi, akan mengakhiri perbuatan ini atau hati seperti ini. Besok saya niat dengan sungguh-sungguh akan memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kesimpulannya setelah berhasil mengevaluasi dirinya ternyata banyak dosanya. Segera, astagfirullah. Ya Allah, saya kembali ke jalan. Saya minta diterima tobatku. Saya menyesal hari ini banyak kesalahan. Besok saya akan jadi orang baik. Harus gitu kan bertaubat tuh. Itu salah satu cara. Ada lagi cara begini. Saya punya penyakit hati 4 misalkan atau 5. Takabur, hasud, hikad, adawah dan bagdo. Sombong, takabur, dendam, iri, dendam, benci dan permusuhan. Coba, ini latihan namanya. Coba hilangkan 1 dulu dalam 1 bulan. Apa kurang masih 1 bulan? Cukup ya. Jadi 1 bulan tidak takabur. Dah selesai. Kalau takabur hilang akan masuk yang positif. Namanya tawadu. Kan hati kita takabur nih. Takaburnya buang. Kosong nih. Namanya bahasa Arabnya takholli. Proses cleaning. Pembersihan. Takabur hilang. Akan masuk tahalli. Proses dressing. Yaitu tawadu. Kalau takabur hilang, gantinya adalah tawadu. Pasti otomatis. Kalau orang sudah hilang takaburnya, akan menjadi tawadu. Dah. Apa tadi hasud? Jadi apa sih Pak? Kayak Ya. pasrah apa menyerahkan? Bukan. Gimana? Ya, apa tawadu, merendahkan diri. Merendahkan diri. Ya, tidak menyombongkan diri, tidak takabur, tawadu namanya. Hasud, dengki. Ya, nanti hilangkan. Ayo upayakan 1 bulan bisa menghilangkan hasud. Saya hasud dengan tetangga saja ini. Dengan
mitra saya atau dengan lawan saya atau apalah atau teman saya, bisa nggak dihilangkan 1 bulan? Bisa dong. Nah, kalau udah hilang, hasutnya akan masuk bersyukur, ridho kepada apa yang telah diberikan dari Allah. Dendam diusahakan dihilangkan dari hati kita 1 bulan. Dendamnya hilang, akan masuk mahabbah, mawaddah, sangat saling mencintai, saling mengasihi, dan pemaaf, samahah, memaafkan satu sama lain. Sudah nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi permusuhan, nggak ada lagi. Nah, masa nggak bisa? Jadi kalau penyakit 5 ini selesai nggak 6 bulan nih, setengah tahun coba hilangkan penyakit 5. Insya Allah Akan masuk yang sesuatu yang baik-baik tadi. Di tengah jalan kok meleset, timbul lagi, perbaiki lagi. Makanya itu yang namanya taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Kita nggak menjamin misalkan sudah hilang 1 kemudian tidak datang, datang lagi tak kabur lagi, cepat-cepat diperbaiki lagi. Masa setengah tahun nggak bisa menghilangkan itu? Iya. Ini mungkin juga bisa sekaligus sebagai rangkuman dari bincang-bincang kita. Ada kebetulan, ya kan saya suka menjadi pembicara juga Pak Said. Ada satu kata nih, sepertinya pas nih sebagai pembelajaran kita untuk bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan keluar dari yang namanya penyakit hati. Saya bikin ini karang-karangan aja Pak. Liberty, jadi 5 ber 1 ti. Jadi ber yang pertama itu adalah berniat. Tadi kita niatkan dulu bahwa kita mau lebih baik dari yang sebelumnya, walaupun terkadang namanya keimanan bisa naik turun gitu ya kan Pak. Tapi juga jangan hanya niatan aja tapi nggak mau berilmu nih, berusaha. Kita harus belajar kepada ahlinya, kepada yang memang lebih bisa mengarahkan kita menuju ke arah kebaikan. Jangan malah dekati dengan itu teman-teman yang ngajak lagi untuk ketidak baik, ikut lagi, ya sami mawon. Dan ketiga, harus siap untuk kita mau beradaptasi, berubah. Segala hal yang baik kita terima, mana yang kita sudah baik kita pertahankan, mana yang tidak baik tentu harus kita ubah. Itu pentingnya kita melakukan evaluasi. Lalu Pak, kita berdoa. Namanya kita udah berusaha, tetap aja bagaimanapun juga Allah yang berkehendak. Mintanya makanya sama Allah ya Pak ya. Jangan minta sama pimpinan kita, jangan minta sama orang lain, dan juga bersyukur. Bersyukurlah kalau memang kita saat ini baru bisa sampai tahapan ini, tapi juga tidak pernah berhenti berikhtiar. Dan terakhir adalah tindakan. Percuma kita udah belajar tadi seharian ini dari Pak Said, kita sudah mendapatkan banyak pencerahan, tapi ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itulah menjadi orang yang tadi takabur, orang yang sombong. Nanti yang akhir berlanjut ke hal-hal yang sampai tadi puncaknya adalah perpecahan, permusuhan, sehingga mengakibatkan kehancuran bagi seluruh masyarakat. Semoga tidak ada kita alami Indonesia yang seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi di episode mendatang. Insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi dalam risalah informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.